Abdul Wahhab. Di antara karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang terkenal adalah yang pertama, Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'ala al-Wahabiyah. Di kitab ini beliau mengoreksi dan juga membantah beberapa pemikiran yang dibawakan oleh tokoh-tokoh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zaman beliau. Yang kedua, Khulasatul Kalam fi Bayani Umara'il Baladil Haram min zamani Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtina bitamam. Di dalam kitab ini, beliau membawakan kepada kita sejarah tentang kota Mekah dan para pemimpinnya sejak zaman Nabi hingga masa kehidupan beliau. Di dalam kitab tersebut juga, beliau memberikan kepada kita informasi tentang gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang muncul di Najd. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyebutkan bahwa orang tua dan saudaranya memiliki firasat yang buruk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa di masa depan akan melakukan keburukan dan menjadi pembuka pintu keburukan dan juga memperingatkan orang-orang dari keburukan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali akan melanjutkan ya, siapa di balik gembong penfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, jadi karena buku-buku atau yang menjadi rujukan para pembenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah karya Syekh Zaini Dahlan, maka kita akan kembali bongkar siapa sebenarnya Zaini Dahlan ini. Ya, sudah kita sampaikan di video yang telah lalu bahwa beliau ternyata seorang Rafidi, Syiah Rafidi yang membenci dakwah tauhid. Jadi wajar teman-teman ya, karena Syiah Rafidi adalah menganjurkan, ya, meminta kepada kuburan, mengkultuskan orang-orang soleh, ya, minta syafaat kepada mereka, maka akan bertolak belakang dengan dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, makanya teman-teman, kalau kita perhatikan, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mendakwakan tauhid di tengah-tengah orang-orang musyrikin, ya, mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Sampai Nabi dijuluki apa? Seorang yang majnun. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan ketika mereka diminta mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami disebabkan karena seseorang yang gila, seorang penyair yang majnun. Begitulah tanggapan mereka. Namun ketika mereka diperintah untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, sang pengatur alam semesta, mereka mengakui. Artinya mereka faham tentang masalah tauhid rububiyah. Namun ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah dari sisi ibadah, hanya kepada Allah Azza wa Jal, mereka melakukan penolakan yang luar biasa. Sebagaimana musuh-musuh tauhid di zaman sekarang, ya, ketika kita ajak mereka agar meninggalkan sesembahan dari selain Allah, meminta kepada makhluk, meminta kepada kuburan, sekalipun alasannya ini tawassul, mereka langsung marah, keluar taringnya dan menuduh sebagai Wahabi. Itu biasa teman-teman. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'tu bihi illa udiya. Tidaklah seseorang, ya, yang dia mengemban dakwah yang saya bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Ingat itu ya, melainkan mereka akan dimusuhi. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Apa yang dituduhkan kepadamu wahai Muhammad sudah mereka tuduhkan kepada rasul-rasul sebelummu. Jadi wajar teman-teman ya, karena antara tauhid dan kesyirikan tidak bisa disatukan. Sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang kontradiksi, ya, sebagaimana dengan sunnah dengan bid'ah, ketaatan dengan maksiat, syirik dengan tauhid, itu tidak bisa disatukan. Ya, bagaimanapun juga sampai hari kiamat para pendakwah tauhid akan terus menyuarakan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala diagungkan dengan sebenar-benarnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas lagi siapa
Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan. Kenapa dia bisa getol memerangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Perlu teman-teman ketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir di tahun 1115 Hijriah. Ingat teman-teman, 1115 Hijriah, dan wafat di tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah itu wafatnya beliau. Baik. Kemudian sedangkan Syekh Zaini Dahlan ini wafat di tahun 1232 Hijriah. Artinya teman-teman, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, wafat, ya, 26 tahun kemudian Syekh Zaini Dahlan baru lahir. Ya, baru lahir. Jadi beliau tidak sezaman. Sezaman aja tidak. Bertemu saja tidak. Apalagi kenal, teman-teman. Kok bisa tiba-tiba mengarang kitab, ya, yang menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa cross check terlebih dahulu. Mengarang kitab Fitnah Al-Wahabiyah, mengarang kitab Khulasatul Kalam, kemudian mengarang kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, dan yang lainnya. Ada apa gerangan? Ya, ada apa gerangan? Apakah karena merasa, ya, bisnis kuburan, bisnis air keramat, bisnis batu akik, ya, tidak laris, bisnisnya terganggu, urusan dunianya terganggu, ya, karena dakwah tauhid, bisnis kuburan keramat nggak laku, teman-teman, pasti nggak akan laku. Jual air keramat, air berkah, apapun yang disematkan di situ dari perbuatan-perbuatan meminta kepada selain Allah, itu nggak bakal laku kalau orang paham tauhid. Nah, mulailah di sini muncul tuduhan-tuduhan keji kepada dakwah beliau. Baik, teman-teman, dan wa ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin karena ini sebuah kebetulan atau memang faktanya demikian. Kalau teman-teman buka di kitab beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjudul Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat, ya, syubhat-syubhat, argumen-argumen, hujah-hujah yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin, para penyembah kubur, untuk melegalkan perbuatan syirik. Artinya mereka juga punya hujah, teman-teman, tapi beliau sudah patahkan satu persatu hujah mereka, ya, dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Di akhir pembahasannya, beliau mengatakan bahwasannya ada sebagian orang yang dia tuh tahu itu perbuatan syirik, itu nggak boleh. Namun terkadang li khaufi naqsi ad-dunyawi, namun terkadang karena khawatir hilangnya, akan mengurangi, akan mengganggu urusan dunia dia, au li naqsi jahin au riasatin, atau berkurangnya, hilangnya jabatan dia, atau berkurangnya popularitas dia, sehingga dia mendiamkan perbuatan syirik. Terkadang dia ikut-ikutan melakukan kesyirikan karena khawatir urusan dunianya itu hilang, urusan dunianya menjadi berkurang. Itu faktanya, teman-teman, ya. Beliau katakan sendiri di akhir pembahasan kitab Kasyfus Syubhat sebagai bentuk apa? Penutup. Makanya dalam masalah kesyirikan ini tidak ada toleransi. Beliau katakan demikian. Tidak ada toleransi. Seseorang wajib menjauhi kesyirikan, entah dari hatinya, dari lisannya, dari anggota badannya. Tidak ada istilah yang namanya basa-basi dalam masalah kesyirikan. Tidak ada. Bahkan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa musuh-musuh tauhid itu mereka punya ilmu, punya hujah. Namun perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui bahwasanya satu orang yang muwahhid, satu orang yang muwahhid yang paham tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah akan bisa mengalahkan 1000, ya, hujah mereka dari kalangan ahli syirik. Subhanallah, ya. Jadi inilah sebabnya sehingga mereka ketar-ketir, teman-teman, ketakutan dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Kitab-kitabnya tersebar, tercetak, banyak disyarah oleh para ulama-ulama, ya. Banyak sekali. Silahkan kalau mau dibantah. Ya, silahkan saja kalau mau dibantah. Ya, bahkan kitab inilah kita sebagai ya kaum muslimin atas hidayah Allah, dari atas izin Allah Subhanahu wa taala dan hidayah Allah tabaraka wa taala, dan kemudian keberkahan tersebarnya dakwah tauhid inilah, sehingga kita tidak lagi tertipu dengan doktrin-doktrin para penyembah kubur. Ya, doktrin-doktrin Wahabi sudah kita tinggalkan. Ya, karena keberkahan dakwah tauhid, ya, dari kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah ke atas, alhamdulillah sudah paham dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah al-sunnah wal jamaah. Baik teman-teman, sekarang kita akan bongkar lagi di antara ulama yang memperingatkan, ya, jangan sampai membaca kitab-kitab karya Syekh Zaini Dahlan. Jangan. Kitab beliau ditahdzir, diperingatkan untuk jangan dibaca, karena isinya fitnah dan tuduhan keji. Di antaranya Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Alu Salman. Beliau seorang ulama Yordania. Ya, teman-teman bisa cek ya, video di YouTube juga banyak, karya tulis beliau juga banyak. Di antara karya beliau, di antaranya adalah Akhtaul Musallin. Ya, Akhtaul Musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Ini beliau punya kitab yang berjudul kitab beliau yang berjudul Kutubun Haddaro Minhal Ulama. Kitab-kitab yang ditahdzir oleh para ulama. Jadi di antara kitab-kitab yang para ulama itu memperingatkan agar jangan dibaca kitabnya. Tasnif Abi Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Takdim Fadilatul Syekh Bakar Abdullah bin Abu Zaid. Al-Mujallad Awal, jilid yang pertama, teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan jelaskan dulu teman-teman. Teman-teman, di zaman sekarang ya, informasi itu sangat mudah dicari. Jadi teman-teman bisa lebih produktif di zaman sekarang ini. Teknologi sangat canggih sekali. Nggak ada alasan nggak bisa baca kitab, nggak ada. Ya, sekarang ada teknologi AI, GPT, AI Mimo dan seterusnya. Seandainya teman-teman nggak bisa baca kitab Arab, nggak paham tulisan Arab, nggak paham bahasa Arab, nanti bisa menggunakan bantuan AI. Jadi menjadikan teman-teman jadi produktif. Insya Allah, benar, waktunya sangat kita manfaatkan untuk thalabul ilmi dengan teknologi ini teman-teman. Ya, jadi zaman sekarang udah, ya, waktu-waktu kita yang luang ini manfaat untuk belajar. Ya, sekarang sudah mudah teman-teman, sangat dimudahkan. Jadi kalau teman-teman nggak bisa baca kitab, ya pakai bantuan AI bisa. Ya, dengan metode syar'i tentunya ya. Metode syar'i itu AI akan menerjemahkannya. Baik, teman-teman. Ini di jilid pertama, teman-teman. Ya, di jilid pertama kita akan lihat ya di buku yang nomor 50. Ya, kita cari ya. Nomor 50 buku karya Syekh Zaini Dahlan yang berjudul Fitnatul Wahhabiyah. Ya, langsung teman-teman kita cari teman-teman ya. Kita scroll dulu. Buku nomor 50. Ini baru 16, masih jauh. Ya, kita cari terus. Kita scroll terus. Sabar teman-teman ya. Baru 25. Terus kita lihat. Kita scroll. Nah ini teman-teman, ketemu teman-teman. Nah ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Di buku yang nomor 50, di halaman 251, di antara kitab yang diperingatkan oleh para ulama agar jangan dibaca, ditahdzir, ya, buku yang berjudul Fitnatul Wahhabiyah.
fitnah Wahabi. Baik, lihat kata Syekh masyhur Hasan Salman. Beliau mengatakan, kata penulis, wa huwa yatakallamu fihi ala ma la ya'rif. Si penulis, ya, si pengarang kitab Fitnatul Wahabiyah, Syekh Zaini Dahlan ini ya, maksudnya ini ngomong ngoceh di kitabnya tersebut, bicara di kitabnya tersebut sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, sesuatu yang tidak diketahui. Dia nulis buku tapi dia nggak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Asal ditulis saja. Apakah pantas dibaca kitab tersebut? Kata beliau di sini, wa yaqulu fihi fil akhbaril lisaniyah. Dia berbicara dalam kitab tersebut tentang berita-berita dari lisan orang. Katanya dan katanya. Masya Allah. Gimana seseorang menulis sebuah kitab, ternyata isinya hanya katanya-katanya. Ya. Kemudian qala lana fulan, berkata si fulan kepada kami, au qila anhu kada, si fulan berkata kepada kami demikian dan demikian. Ini jelas keropos, teman-teman. Buku yang tidak ilmiah, mengomentari seseorang, mengkritik seorang ulama, kemudian hanya modal katanya-katanya. Dia nggak ngerti siapa sejatinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah pantas dibaca kitab tersebut? Itu kitab sampah namanya, seperti itu. Ya, Anda teringat ucapan salah seorang imam yang bernama Imam Abdurrahman bin Mahdi, pernah mengatakan salah satu la yu'khadu anhu. Ada 3 orang di antaranya yang tidak boleh diambil ilmunya. 1, rajulun muttaham bil kadhib, orang yang tertuduh berdusta. Lah ini menukilkan, mengarang sebuah buku tapi isinya katanya dan katanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, apa bunyinya? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan berdusta kalau dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Aturan di cross check terlebih dahulu, ini benar atau tidak, lihat karya-karya tulisnya. Jangan asal main percaya, kemudian kata orang demikian langsung ditulis dalam mengarang sebuah buku untuk menfitnah ulama tersebut. Parah kan seperti ini? Ya, di antaranya itu teman-teman ya, seseorang yang tertuduh berdusta. Kemudian katanya Syekh di sini, fa in sahha fa hukmuhu kada. Kata dia, jika benar maka hukumnya demikian. Fa idza faradna anna muallifahu lam yara syai'an min rasaila wa kutubal Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Seandainya, taruhlah, lau faradna itu kalau bahasa kita, taruhlah. Ya, penulis kitab siapa tadi? Syekh Zaini Dahlan, nulis kitab Fitnatul Wahabiyah. Tidak melihat, tidak pernah membaca sedikit pun dari risalah-risalah, tulisan-tulisan dan buku-buku karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Walam yasma' anha, dan tidak mendengar darinya. Taruhlah dia tidak mendengar darinya, tidak pernah membaca kitabnya. Karena memang jaraknya terpaut jauh teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu wafat pada tahun 1206. Kemudian baru 26 tahun kemudian lahirlah Zaini Dahlan, yang lahir di tahun berapa? 1232. Artinya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, sezaman aja tidak. Ya. Kemudian afalaisa minal wajib alaihi ayyusabbita wa yabhas. Kalau dia nggak pernah baca kitabnya, tidak pernah melihat, tidak pernah tidak pernah mendengar tentang siapa beliau, bukankah ya yang wajib bagi seseorang untuk tasabbut, untuk cross check, tabayyun, dan membahas siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu caranya seorang muslim.
Tidak asal mentah-mentah diterima berita burung, kata fulan demikian, kata fulan demikian. Ya sudah kalau gitu saya tulis kitabnya. Ini masalahnya di sini teman-teman. Ya tadi, karena akidahnya beliau akidah Syiah Rafidah yang bertentangan dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya ya Syekh Zaini Dahlan nekat. Ya merasa terusik dengan amaliyah kesyirikannya sehingga merasa tidak terima, akhirnya langsung ya memberikan fitnah dan tuduhan keji kepadanya. Itu faktanya teman-teman ya. Jadi kenapa nggak mau cross check terlebih dahulu? Kenapa tidak mau membahas kitabnya satu persatu? Kenapa? Apa itu sifat seorang muslim? Ya, kita sama-sama seperti itu. Ya, tidak pantas. Walakinnahul haddu wal ama, akan tetapi karena kedengkian. Nah itu teman-teman ya. Sifat dengki itulah teman-teman. Hati-hati teman-teman, sifat hasad dan dengki ini. Karena sifat ini menyebabkan seseorang sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Ingat ya, hasad yang membuat orang-orang Yahudi enggan menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Karena kedengkian, mereka sudah tahu. Mereka tahu. Tertulis dalam kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir dari bangsa Arab. Tapi karena hasadan min indi anfusihim, sehingga mereka enggan menerima risalah, kebenaran atau wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya karena kedengkian. Wal ama, karena kebutaan. Ya bukan buta mata teman-teman, artinya buta hati. Buta hati ya, nggak mau membuka dengan fair ya kan. Tidak mau berpikir secara logis sehingga cukup kata fulan berarti demikian. Mereka simbolkan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, sampai beliau penulis kitab ini mengatakan wala haula wala quwwata illa billahil azim, billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini yang pantas kita ucapkan teman-teman ya. Karena melihat kondisi Syekh Zaini Dahlan, padahal juluki mufti Mekah loh, seorang mufti Mekah, namun belum bisa objektif ya dalam menilai seseorang. Kemudian di sini dikatakan ya, waqad radda ala Dahlan aidan Asy-Syaikh Abdul Karim bin Fakhruddin bi kitabi matbu' anil matba'atil ansariyah bi Delhi sammau al-haqqul mubin fi raddi ala al-wahabiyah al-mubtadi'in. Nah begitu pula Dahlan telah dibantah oleh Syekh Abdul Karim Fakhruddin. Ya, jadi Syekh Abdul Karim Fakhruddin beliau punya buku yang bernama Al-Haqqul Mubin fi Raddi 'alal Wahabiyyah al-Mubtadi'in. Buku ini di percetakan An-Ansariyah di New Delhi, teman-teman. Berarti di India. Lihat, beliau orang India, bukan orang Arab Saudi ya. Lihat, Syekh Fakhruddin ini bukan orang Arab Saudi. Kalau ada yang bilang, oh, itu kan Wahabi orang Saudi. Nah, ini enggak. Ini orang India, teman-teman. Artinya walaupun dia orang India, mau orang manapun, kalau berpikir secara objektif, ya, tidak asal dimakan mentah-mentah, gitu ya. Kita lihat dulu, cross check dulu, maka akan terbuka pikiran, terbuka kebenaran siapa sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini beliau membantah ya, orang India atau syekh dari India, ulama dari India. Waradda alaihi aidan Syekh Saleh bin Muhammad As-Satri fi kitabihi Ta'yidul Malikil Mannan fi naqdi dhalalati Dahlan. Nah itu. Dan begitu pula seorang syekh yang bernama Saleh bin Muhammad As-Satri dalam kitab yang berjudul Ta'yidul Malikil Mannan. Ya, beliau membantah fitnahan keji dari Dahlan. Yang berjudul apa kitabnya tadi? Ta'yidul Malikil Mannan fi naqdi dhalalati Dahlan. Jadi Ta'yidul Malikil Mannan fi naqdi dhalalati Dahlan. Wa radda alaihi aidan Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa fi kitabih. Kemudian sudah berapa itu teman-teman tadi? Udah banyak ya?
tadi Syekh Fakhruddin, kemudian dari India Syekh Saleh bin Muhammad As-Satri, kemudian juga Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa dalam kitabnya Ar-Raddu ala ma ja'a fi khulasatil kalam minat ta'an ala al-wahhabiyah wal iftira al-dahlan. Ya, bantahan apa yang datang dalam kitab Khulasatul Kalam dari celaan ya kepada syari celaan terhadap Wahabiyah dan kedustaan-kedustaan ya karya si Dahlan. Wa ma zala hadani raddani makhtutaini. Jadi dua kitab ini teman-teman, kata Syekh Masyhur Salman di sini, dua kitab ini masih berupa manuskrip asli, makhtutat. Jadi makhtutat itu teman-teman, manuskrip asli itu maksudnya tulisan tangan asli, belum tercetak gitu ya. Jadi dua bantahan kitab ini masih berupa manuskrip atau tulisan tangan, belum tercetak. Waqad tawalla Dahlan basal akadib ya wal muftariyat didda da'watis salafiyah wa mujaddidiha. Lihat ini. Dan sungguh Dahlan telah menebarkan kedustaan-kedustaan wal muftariyat, sama ya, iftira, suatu kedustaan-kedustaan ya yang bertentangan dengan dakwah salafiyah dan para mujaddidnya dan mujaddidnya. Wa qad kana litilkal akadibil lati taqawwalaha ala dakwah wa ansariha intisharun bainan nasi khasatan indal hujjaji al-qadimina min sairi aqtaril muslimin. Lihat ini teman-teman. Dan sungguh kedustaan-kedustaan yang dibuat-buat oleh si Dahlan tersebut terhadap fitnah dakwah salafiyah dan para pembela dakwah salafiyah disebarkan ya, disebarkan, dibagi-bagikan di kalangan manusia, khususnya kepada para jamaah-jamaah haji yang datang dari penjuru negeri kaum muslimin. Na'udzubillah, ya na'udzubillah. Ini lihat teman-teman ya, ini faktanya teman-teman. Jadi banyak ulama yang sudah memperingatkan akan bahaya pemikiran Dahlan, dan banyak juga ulama yang menulis kitab untuk membantah siapa sejatinya Dahlan. Ya, jadi kalau sudah terang seperti ini teman-teman, ya mau mengelak apa lagi? Makanya saya ulangi lagi teman-teman. Orang yang benci dengan dakwah tauhid, orang yang membenci ya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya itu tidak lain ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia seorang sufi, seorang syi'i, seorang rafidhi yang menganjurkan dengan penyembahan, mengagungkan kuburan-kuburan para wali dan orang-orang saleh, menganjurkan untuk minta syafaat kepada orang-orang saleh. Ya, ketika dakwah beliau ya seolah-olah menyinggung kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan, sehingga mereka sakit hati, merasa tidak terima, sehinggalah muncul fitnah dan tuduhan keji kepada beliau. Padahal kalau teman-teman lihat karya-karya beliau luar biasa, semua berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan metode kitab yang beliau tulis seperti Imam Bukhari, ya begini, ini dalilnya, bab ini dalilnya, bab ini dalilnya, luar biasa. Sampai orang awam pun paham betul, mudah dipahami. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, bisa jadi dia seorang yang jahil, nggak ngerti. Hanya saja dia termakan doktrin dari juru-juru dakwah yang telah menfitnah dakwah beliau, sehingga dia ikut-ikutan menfitnah dakwah salafiyah. Baik teman-teman, insya Allah besok kita akan kupas lagi di antara ulama yang memperingatkan siapa sih Dahlan itu. Ya, ini video yang kedua teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.